Gua Sunyaragi adalah peninggalan Kesultanan Cirebon yang dibangun pada abad ke-17 akhir hingga 18 Masehi. Sejarah pembangunan Gua Sunyaragi dapat dilacak dari beberapa naskah kuno peninggalan Kesultanan Cirebon. Gua Sunyaragi sebetulnya merupakan taman air atau pemandian yang dilengkapi dengan bangunan air terjun buatan yang terbuat dari batu karang. Namun karena di dalam komplek bangunan tersebut banyak gua buatan, maka taman air ini lebih populer disebut gua atau goa daripada taman sari. Sejarah terbentuknya Gua Sunyaragi dimulai ketika Pangeran Karangrangan mempunyai ide menjadikan tempat menyepinya para Sultan Cirebon yang sudah ada sejak lama menjadi lebih indah dan menyejukkan. Tempat tersebut ketika selesai dibangun nantinya dinamai Sunyaragi. Istilah Sunyaragi berasal dari dua kata, yaitu sunya dan ragi. Sunya maksudnya sunyi atau tempat menyepi, sementara ragi bermaksud badan atau raga. Dengan demikian, tempat tersebut bermaksud tempat menyepinya raga. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Arsitektur Gua Sunyaragi adalah Pangeran Karangrangan sendiri. Pangeran ini mempunyai nama lain, Arya Charbon. Beliau merupakan anak kedua dari Sultan Kesepuhan pertama, yaitu Pangeran Mertawijaya dari permaisurinya. Pangeran Arya Charbon dikenal sebagai pangeran yang jenius. Ia menguasai ilmu arsitektur serta menguasai banyak bahasa selain bahasa Cirebon, seperti bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan Belanda. Selain itu, Pangeran Arya Charbon juga dikenal sebagai sosok yang pandai bergaul dengan orang-orang penting, termasuk dengan Belanda. Para raja dan adipati di Pulau Jawa bahkan sangat akrab dengan orang-orang Belanda. Pangeran ini juga nantinya membuat satu naskah sejarah Cirebon yang hingga kini dijadikan sebagai rujukan sejarah Cirebon. Naskah itu dikenal dengan nama Carita Purwaka Caruban Nagari. Menurut naskah Mertasinga, Pangeran Karangrangan membangun Gua Sunyaragi pada tahun 1696 Masehi. Taman air yang dibuatnya kala itu merupakan taman air terindah dan terbesar di Pulau Jawa. Karena merupakan taman air terbesar dan terindah di zamannya, maka taman air yang nantinya ditiru oleh Kesultanan Yogyakarta itu tentu memerlukan biaya yang sangat banyak. Biaya pembangunan Gua Sunyaragi diperoleh Pangeran Karangrangan dari sahabat-sahabatnya, yaitu para pengusaha Cina Cirebon. Menurut naskah Mertasinga, pengusaha Cina Cirebon yang membantu pendanaan adalah orang-orang Cina yang dahulunya dibantu oleh Kesultanan Cirebon. Mereka sebelumnya adalah orang-orang Cina pelarian dari Rembang. Mereka lari karena pada tahun 1670-an di wilayah Kesultanan Mataram, salah satunya Rembang, terjadi pemberontakan Trunojoyo. Mereka mengungsi ke Cirebon untuk meminta perlindungan. Oleh Sultan Cirebon, orang-orang Cina tersebut diberi tempat hingga menjadi pengusaha sukses. Dari itulah ketika Pangeran Arya Cirebon
meminta mereka membantu pendanaan pembuatan taman air kesultanan. Orang-orang Cina tersebut bersedia membantu. Ketika Kesultanan Cirebon diperintah oleh Sultan Matangaji, Cirebon yang sebelumnya telah menjadi vasal Belanda merencanakan pengusiran terhadap orang-orang Belanda. Sultan Matangaji merubah Sunyaragi menjadi tempat pembuatan senjata dan pelatihan kemiliteran. Sunyaragi dipilih karena waktu itu tempat tersebut dikelilingi hutan dan danau sehingga luput dari pantauan Belanda. Sayangnya, rencana Sultan Matangaji dibocorkan oleh kerabat keraton yang berpihak pada Belanda, sehingga Belanda menyerbu Sunyaragi. Terjadi pertempuran yang sengit di Sunyaragi. Namun, setelah Belanda membombardir Sunyaragi, pasukan Sultan Matangaji dapat dikalahkan. Meskipun demikian, Sultan Matangaji dan sebagian pengikutnya dapat menyelamatkan diri ke pegunungan Sumber. Gua Sunyaragi kini masih tegak berdiri, meskipun tidak berfungsi lagi sebagai taman air, sebab taman air tersebut sudah tidak utuh lagi. Di dalamnya pun sudah tak dialiri air, mengingat danau dan hutan yang dahulu ada di sekelilingnya sudah hilang dimakan zaman. Gua Sunyaragi kini dijadikan sebagai benda cagar budaya peninggalan Kesultanan Cirebon oleh pemerintah. Nah, itulah sejarah Gua Sunyaragi yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Saya yakin kalian memiliki versi dan pendapat yang berbeda. Maka dari itu silakan tuangkan pendapat kalian di bawah kolom komentar secara bijak dan santuy. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S seduluran Selawase. Hold me close till I get out.